Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lulu Nafisa dari kelas 2C PAI reguler ingin memenuhi tugas yang kedua dari dosen Muhammad Ikhwanul Mutakin sebagai pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasinya menurut beberapa para ahli. Nah, di sini saya akan menerangkan sebelum kita mengetahui perkembangan atau sejarahnya, kita akan mengetahui pengertian media massa dan dilanjutkan kita akan mengetahui tentang sejarah perkembangan media massa dari masa ke masa. Nah, sebuah media massa tentu saja mempunyai fungsi dan jenis-jenisnya, juga mempunyai isi media massa. Nah, juga di dalamnya itu memiliki karakteristik. Dan yang terakhir yakni klasifikasi menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama yakni pengertian media massa. Media massa yakni sebuah komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya. Nah, sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Itu dari pengertian media massa. Yang kedua yakni sejarah perkembangan media massa dari masa ke masa. Pada tahun 1600 sampai 1850 muncul sebuah media massa, yakni sebuah media cetak seperti koran, majalah, buku, dan lain-lainnya yang menyerupai koran dan majalah tersebut. Nah, pada tahun 1850 sampai 1960 itu muncul sebuah jaringan telegraf elektrik. Yakni, apakah itu jaringan telegraf elektrik? Nah, jaringan telegraf elektrik itu sebuah mesin atau alat yang digunakan atau menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirimkan atau menerima pesan dari jarak jauh. Nah, tapi biasanya itu dalam penggunaannya itu menggunakan sandi Morse sebagai kode komunikasi, tidak menggunakan abjad huruf seperti biasanya dalam masa sekarang. Nah, yang ketiga yakni atau pada tahun 1960 sampai zaman sekarang itu muncul sebuah internet. Nah, internet ya seperti Google gitulah. Itu kan kita kalau ingin mengetahui sesuatu apa yang belum pernah kita ketahui, bisa kita mencari ke internet tersebut. Entah itu dalam hal apa saja dah. Nah, itu tadi sejarah perkembangannya. Yang ketiga yakni fungsi dari media massa. Setiap sesuatu atau sebuah sesuatu itu pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi dari media massa ini di sini ada 4, yakni yang pertama bisa memunculkan suatu informasi. Yang kedua yakni sebuah hiburan, yang ketiga mobilisasi, yang keempat yakni kesinambungan. Yang pertama yakni sebuah informasi. Pasti media massa itu kan menyampaikan informasi. Jadi informasi itulah fungsi dari media massa. Yang kedua yakni hiburan. Media massa itu juga bisa digunakan untuk hiburan, untuk bersenang-senang atau bisa menghibur orang yang sedih, bisa melupakan masalahnya. Nah, yang ketiga yakni sebuah mobilisasi. Mobilisasi itu kayak seperti kampanye atau pemilihan lah. Nah, yang keempat yakni kesinambungan.
Nah, kesinambungan itu seperti mengekspresikan budaya yang dominan serta menggunakan kebudayaan khusus dan baru. Tak itu kebudayaan yang khusus atau kebudayaan yang baru. Nah, itu dari fungsi media massa. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis media massa. Media massa itu memiliki jenis-jenisnya, yakni media massa cetak dan media massa online. Nah, pada media massa cetak itu seperti apa ya? Kayak seperti koran, surat kabar, majalah, buku, buletin, newsletter dan lain-lain sebagainya yang menyerupai yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua yakni media online atau online media cybermedia. Itu seperti print medium atau media cetak. Yang kedua yakni the internet media online, yakni media siber. Nah, yang ketiga yakni broadcast medium, yakni sebuah media siaran atau radio dan televisi. Itu dari jenis-jenis media massa. Yang selanjutnya yakni isi media massa. Sebuah media massa itu juga memiliki isi, entah itu berita, opini, atau karangan khas. Nah, sebuah berita itu biasanya bersifat fakta atau news. Nah, biasanya itu berupa foto atau video yang menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi. Maksudnya itu fakta, sebuah fakta yang terjadi pada saat ini, bukan yang akan datang. Kalau yang akan datang itu biasanya berupa opini ya. Ini yang akan kita bahas. Opini itu biasanya bersifat tidak fakta atau suatu pendapat. Nah, biasanya itu berupa ulasan, pemikiran suatu masalah. Nah, itu adalah opini. Yang ketiga yakni karangan khas. Nah, karangan khas itu seperti apa sih? Karangan khas itu kayak seperti tulisan yang berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra. Itu karangan khas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik media massa. Karakteristik media massa itu ada 4, yakni universal, periodisitas, kontinuitas, dan aktualitas. Nah, universal itu sendiri apa sih? Universal itu sesuatu yang bersifat umum atau menyeluruh. Jadi tidak khusus, umum. Itu yang universal. Yang kedua yakni periodisitas. Nah, periodisitas itu seperti sesuatu yang dipublisikan atau diterbitkan. Nah, seperti kayak novel ya, itu karakteristik yang periodisitas. Nah, yang ketiga yakni kontinuitas. Nah, kontinuitas itu kayak seperti sesuatu yang berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode sesuai dengan periode yang mengudara atau jadwal terbitnya, sesuai jadwal terbit. Nah, itu yang kontinuitas. Yang keempat yakni aktualitas. Aktualitas itu biasanya berisi hal-hal yang baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru, yakni kayak sebuah berita terkini. Nah, itu dari karakteristik media massa. Nah, sekarang yakni klasifikasi media massa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rudy Bretz. Nah, menurut Rudy Bretz itu klasifikasi media massa ada 7 klasifikasi. Nah, yang pertama yakni media audiovisual gerak. Yang kedua yakni media audiovisual diam. Jadi keterbalikan. Yang ketiga yakni media visual gerak dan yang keempat yakni media visual diam.
Ya, seperti keterbalikan itu tadi ya. Yang kelima yakni audio semi gerak, yang keenam media audio, yang ketujuh yakni media cetak. Nah, itu klasifikasi menurut Rudy Pretz. Nah, klasifikasi yang kedua yakni menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai. Itu ada 3. Yang pertama yakni dilihat dari sifatnya, seperti media auditif, visual, audio visual. Nah, itu dilihat dari sifatnya. Yang kedua yakni dilihat dari kemampuan jangkauan medianya. Nah, ini dalam kemampuan jangkauan media ini memiliki daya input yang luas dan serentak. Dan kebalikannya, memiliki daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi seperti keterbalikan itu tadi. Nah, yang ketiga yakni dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Nah, jika dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media itu ada 2, yakni media yang diproyeksi dan media yang tidak diproyeksi. Itu menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai. Yang ketiga yakni menurut Scrum. Menurutnya itu media massa adalah itu ada 2 klasifikasi, yakni media rumit mahal atau big media, biasanya media besar. Nah, yang kedua yakni media sederhana murah, yakni little media atau media yang kecil. Itu menurut Scrum. Yang keempat yakni menurut Sadiman. Nah, menurut Sadiman, jenis media pembelajaran itu ada 3, yakni media grafis, media audio, media proyeksi diam. Itu menurut Sadiman. Yang kelima yakni menurut Rohani. Menurutnya, berdasarkan indera yang digunakan, media itu ada 3, yakni media audio, media visual, dan audio visual. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan bila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau bisa komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.